Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fadlia, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam dengan dosen pengumpu Bapak Rizal Pahlevi LC MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam. Sebelum saya menjelaskan apa sih keterkaitan antara ilmu filsafat dengan ekonomi Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut M. Amanan adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terpancar dari akidah Islamiyahnya. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, sehingga ekonomi Islam ini akan bekerja dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam ini bertitik tolak dari Allah dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga. Sebagai ekonomi yang bertuhan, maka ekonomi Islam ini meminjam istilah dari Ismail Al-Faruqi, mempunyai sumber yaitu nilai-nilai normatif dan imperatif sebagai acuan yang mengikat. Dengan berdasarkan kepada aturan Allah, setiap perbuatan manusia itu mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia itu tidak boleh lepas dari nilai yang secara vertikal itu merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal itu memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Nilai moral samaha atau lapang dada, lebar tangan, dan murah hati ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat ilahi, baik selaku pedagang, konsumen, debitur, maupun kreditur. Dengan demikian, posisi ekonomi Islam terhadap nilai-nilai moral adalah syarat nilai value loaded, bukan sekedar memberi nilai tambah atau value added, apalagi bebas nilai value netral. Jiwa tatanan dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan atau tawazun dan keadilan atau al-adl. Hal ini terlihat jelas pada pengakuan atas hak individu dan masyarakat. Sistem ekonomi yang moderat tidak menyakiti dan mengangkat yang lemah, kebaikan dari kapitalis, namun juga mengakui hak dan prestasi individu dan masyarakat, atau kebalikan dari sosialis. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong, dan menjauhkan rasa iri, dengki, dan dendam. Selain itu juga mengajarkan berkasih sayang terutama kepada yang lemah. Ketika melihat kata ekonomi Islam, maka akan muncul juga 3 interpretasi, yakni ilmu ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, dan perekonomian umat Islam. Sebagai sebuah ilmu, maka sangat diperlukan pemahaman tentang filsafat ilmu. Pemahaman tentang filsafat ilmu inilah dalam rangka mengkaji filsafat ekonomi Islam. Dengan kata lain, filsafat ekonomi Islam inilah yang sesungguhnya itu menghasilkan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem. Filsafat ekonomi Islam ini didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Di mana dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme. Karena filsafat ekonomi Islam inilah memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Sesuai dengan definisinya, filsafat sendiri itu kan merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu philos yang berarti cinta atau philein yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat itu berarti cinta atau mencintai kebijaksanaan. Nah, filsafat tersendiri itu melahirkan beberapa kebijakan atau penemuan-penemuan
yang beraneka ragam di bidang ilmu ekonomi Islam itu sendiri yang sangat berguna. Banyak ilmuwan muslim yang menulis, meneliti, dan menghasilkan teori-teori ekonomi yang hasilnya hingga sekarang masih relevan untuk dipelajari dan diterapkan. Beberapa ilmuwan diantaranya yang menghasilkan karya fenomenal ini pada teori ekonomi adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan masih banyak lainnya. Ibnu Taimiyah ini misalnya berhasil mengeluarkan teori yang dikenal dengan price volatility atau naik turunnya harga di pasar. Dia menyatakan bahwa sebab naik turunnya harga di pasar bukan hanya karena adanya ketidakadilan yang disebabkan orang atau pihak tertentu, tetapi juga karena panjang singkatnya masa produksi suatu komoditi. Jika produksi naik, maka permintaan akan turun. Maka apa sih dampaknya? Harga pasar itu akan naik. Sebaliknya, jika produksi turun dan permintaan naik, maka harga di pasar akan turun. Teori ini kalau kita kaji lebih dalam adalah menyangkut hukum permintaan dan penawaran, supply and demand di pasar, yang kini justru secara ironi diakui sebagai teori yang berasal dari dunia barat. Oleh karena itulah pentingnya filsafat untuk ekonomi Islam sendiri, karena filsafat itu suatu implementasi pemikiran-pemikiran aktivitas ekonominya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih keterkaitan filsafat dengan perbankan syariah. Seperti yang sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya itu berdasarkan syariat Islam. Definisi bank syariah itu sendiri menurut Muhammad adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, yang usaha pokoknya itu memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya itu sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di Indonesia sendiri, perkembangan perbankan syariah saat ini sangat berkembang dengan baik dan cepat. Nah, relasi Islam dan filsafat Yunani kuno ini melahirkan nalar Arab, yaitu Irfaniyah, Burhaniyah, dan Bayaniyah. Nalar Irfani menghasilkan kerangka mistisisme Islam, nalar Burhani melahirkan pengetahuan filsafat Islam, dan nalar Bayani melahirkan keilmuan praktis Islam. Nalar Arab telah pernah melahirkan peradaban Islam, namun ilmu-ilmu ekonomi Islam yang menjadi landasan praktis perbankan syariah itu masih relatif langka sekarang ini. Aplikasi perbankan syariah didominasi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial yang konvensional. Padahal pembentukan teori ekonomi Islam berbeda dengan proses pembentukan teori yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Para ahli ilmu sosial berusaha mencari sesuatu yang belum diketahui dengan berdasarkan premis-premis yang telah diketahui. Faktanya menunjukkan bahwa cara seperti ini tidak banyak membantu dalam ilmu ekonomi. Kehidupan nyata ini kompleks sehingga hampir mustahil memprediksi suatu kebijakan dengan tepat. Masa depan dalam teori ilmu sosial dikonstruksi berdasarkan kondisi objektif yang berubah-ubah. Maka konstruksi masa depan dalam ilmu sosial bersifat fata morgana. Ilmu-ilmu sosial konvensional bersifat objektif, relatif, dan absurd. Secara hakiki, ilmu-ilmu Islam lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu sosial konvensional. Memang dalam ilmu ekonomi Islam, kondisi dan konstruksi masa depan yang diharapkan telah terumuskan sebelumnya, yakni berpusat pada kesejahteraan dunia atau al-falah dan akhirat al-salah. Namun, doktrin Islam yang bersifat sakral yang berupa postulat-postulat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam mengintervensi semua proses pembentukan teorinya.
Tugas utama ilmu ekonomi Islam adalah merumuskan metode awal hingga akhir secara deduktif dan indukatif, sehingga ilmu-ilmu ekonomi Islam bersifat dogmatif atau sakral dan sekaligus objektif atau temporal. Ilmu ekonomi Islam bersifat mutlak tetapi juga relatif dalam sejarah yang belum final, berpulang pada situasi, kondisi ruang, dan waktu. Sehingga tidak sepatutnya aplikasi perbankan syariah mengakomodasikan secara besar-besaran ilmu sosial konvensional, melainkan perlu dirumuskan dalam ilmu-ilmu ekonomi Islam tersendiri, meskipun bersifat ijtihadiyah. Secara elaboratif, hakikat ekonomi Islam, hubungan dengan ilmu-ilmu ekonomi Islam sebagai manifestasi filsafat hukum Islam dapat dikemukakan dalam beberapa hal. Yang pertama, hukum ekonomi Islam merupakan rumpun ilmu fikih, tepatnya fikih muamalah. Yang kedua, sumber ilmu hukum ekonomi Islam adalah wahyu, al-wahyu al-watlu al-Quran, dan al-wahyu goir al-watlu as-sunnah, dan juga akal, sebagai petunjuk yang diturunkan Allah langsung kepada umat manusianya. Yang ketiga, proses pembentukan teori hukum ekonomi Islam dilakukan melalui deduksi dan induksi. Yang keempat, ciri hukum ekonomi Islam adalah berdimensi ilahi atau tauhidullah. Yang kelima, ilmu ekonomi Islam bersifat normatif dan sekaligus positif. Keenam, tujuan utama hukum ekonomi Islam ialah al-falah, kesejahteraan lahir, dan as-salah, kesejahteraan batin. Ketujuh, watak dan karakteristik hakikat ekonomi Islam secara esensial bersifat rahmatan lil alamin. Setelah 1 semester ini saya mempelajari mengenai filsafat ekonomi Islam, saya dapat memahami tentang ilmu filsafat yang ternyata sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian Islam, yang dimana filsafat ekonomi ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada, dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain-lain yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan mempelajari filsafat dalam Islam yaitu agar supaya seorang muslim dapat mengambil manfaat dari akal pikiran yang bermacam-macam untuk kekuatan dan kejayaan Islam. Saya juga dapat mengetahui bahwa apa yang boleh kita kerjakan itu bagaimana dan seperti apa, dan bisa memahami apa yang dinamakan manusia di bumi ini. Dalam konteksnya itu, manusia tersebut berperilaku dalam melakukan kegiatan perekonomian maupun di luar perekonomian itu bagaimana. Di dalam ekonomi Islam sendiri, permasalahan normatif ekonomi dan positif ekonomi juga seharusnya tidak diperdebatkan kembali, karena ekonomi Islam itu masuk dalam keduanya. Kedua komponen tersebut tidak boleh dipisahkan dari yang namanya ekonomi Islam, karena positif ekonomi membahas kenyataan yang terjadi dan normatif itu sendiri membahas apa yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan keberlangsungannya, kegiatan ekonomi Islam sendiri harus sejalan dengan konsep rasionalitas Islam, di mana asumsi dalam analisis ekonomi didasarkan pada pertimbangan rasionalitas dan argumentasi yang dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika dan diterima akal secara universal, di mana kaidah umum dan universalnya ini diselenggarakan bertujuan untuk mendapatkan maslahah, tidak melakukan kemubaziran, berusaha meminimalisir risiko, pemerataan, dan menjunjung tinggi keadilan, dan dihadapkan pada ketidakpastian, di mana semua perilaku tersebut harus didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Dasar-dasar ekonomi syariah dijabarkan dalam pondasi
dasar-dasar ekonomi syariah dijabarkan dalam pondasi dan pilar yang menjunjung tercapainya palah atau sejahtera material dan spiritual yang mencakup aspek keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Pondasi ekonomi syariah ini meliputi akidah yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip GCG dan market disiplin. Kaidah syariah atau hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi yang seharusnya selalu sesuai dengan kaidah syariah. Ukhuwah yang meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks persaudaraan universal untuk mencapai kesuksesan bersama, dan akhlak yang membimbing aktivitas ekonominya senantiasa mengedepankan moralitas sebagai cara untuk mencapai tujuan. Nah, 3 pilar ekonomi syariah itu ada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, di mana yang tercermin dari aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, riba, maisir, goror, zolim, dan haram. Adanya keseimbangan aktivitas di sektor real finansial, pengelolaan risk return, aktivitas bisnis sosial, aspek spiritual material, dan asas manfaat kelestarian lingkungan, serta melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal. Tujuannya yaitu al-falah, kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi sesuatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dan aspek manusia lainnya seperti persaudaraan dan moralitas. Tidak hanya peran para pelaku aktivitas ekonomi saja yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat, namun peran negara juga sangat penting dalam mewujudkan jaminan kebutuhan primer individu, menyusun dan menerapkan kebijakan ekonomi meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, dan moneter, mengelola kepemilikan umum dan negara melalui Baitul Mal, menjaga mekanisme pasar, pengawasan, dan penghukuman penjahat ekonomi, serta menciptakan SDM yang unggul. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.